Terima kasih Bang untuk penjelasannya yang sangat sederhana dan mudah dipahami. Dan tentu kami di sini ingin sangat mendalami Bang mengenai pertanyaan masyarakat mengenai multi level marketing. Ya, mungkin kawan-kawan di sini ada yang ingin menyampaikan pertanyaan. Saya Bang. Oke, silakan Putra. Ya, jadi gini Bang, banyak orang yang sudah bergabung di multi level marketing, lalu mereka itu merasa dirugikan Bang. Nah itu kenapa ya? Ini ada yang saya ingin jawab ya. Tadi kan kalian sudah menjelaskan bahwa multi level marketing tersebut adalah konsep pemasaran produk. Ya. Dia kan membeli produk, dan terus ruginya apa? Nilai dari uang yang dia setorkan itu adalah nilai produk itu sendiri. Multi level marketing itu kan bukan investasi. Jadi orang kan berpikir multi level marketing itu investasi. Multi level marketing itu adalah konsep membeli produk, kan gitu. Nah, tetapi hati-hati, banyak juga multi level marketing dengan investasi terselubung. Misalnya, oh boleh bikin pendaftaran dia jadi member. Nah, bayar 100.000, bayar 150.000, atau bayar 200.000. Tapi dia tidak dapat produk. Berarti uangnya, kalau ada apa-apa berhenti perusahaan kan, dia nggak dapat apa-apa. Oke, Jo, apa pertanyaanmu? Jadi gini Bang, kalau tadi bahas kerugian, sekarang apa sih sebenarnya tujuan dan keuntungan kita menjadi member di multi level marketing? Wah, ini pertanyaan bagus sih. Ya. Apa sih untungnya masuk multi level marketing? Pertama adalah kita tahu member multi level marketing tersebut kan dari berbagai kalangan. Maka kita memiliki banyak teman dari berbagai kalangan. Maka menambah pergaulan dan silaturahmi. Yang kedua, ya, ini penting. Biasanya produk-produk yang dijual oleh multi level marketing tersebut adalah produk-produk berkualitas. Produk-produk unik. Produk tersebut kan tidak ada di pasar. Dapat diskon produk member. Nah yang ketiga apa? Nah, saya masih ingat ketemu dengan kalian pada di awal tadi. Ngomong kedua orang aja gemetaran. Sekarang kalian bisa berbicara dengan teratur. Masuk multi level marketing itu menjadi member, maka kemampuan pribadinya itu akan meningkat. Kenapa? Karena leader-leader itu membuat yang disebut dengan support system. Kita kan ada ESN, Excellent Strategy of Network. Kan kita melatih member-member kita. Apa yang kita latih? Kemampuan untuk berbicara atau public speaking ya. Nah, kemudian apa? Semangat hidup. Kemudian apa? Disiplin. Kemudian apa? Karakter. Nah, yang keempat ini yang luar biasa. Sebenarnya menjadi member multi level marketing itu adalah membeli sebuah perusahaan. Nilai uang yang dia keluarkan hanya membeli produk. Tetapi dia mendapatkan sebuah perusahaan. Perusahaan tersebut bergerak di bidang distribusi dan promosi. Kalau di konvensional tadi kan pada saat kalian mau menjadi distributor sebuah produk harus punya duit, membeli stok, menyediakan gudang, karyawan dan lain-lain. Nah, tetapi di bisnis multi level marketing nggak perlu kau keluarkan modal, cukup kau hanya membeli produknya. Tidak perlu ada stok produk, tidak perlu menjadi sales bawa-bawa produk promosikan satu-satu. Kalian akan menjadi entrepreneur atau pengusaha. Pengusaha apa? Pengusaha pemilik agen distributor mulai dari agen paling atas sampai toko. Toko berjalan lagi tanpa tas dipenuhi produk. Yang kedua, kalian pemilik perusahaan yang bergerak di bidang promosi. Maka sebagai pemilik bisnis distributor dan promosi, peluang penghasilan kalian itu akan sangat luar biasa sekali. Sebelum menjadi member multi level marketing atau sebelum menjadi member media sehat sejati,
Berapa sih penghasilan kalian di tempat lain? Sekarang kita di media sejahtera cari 10 juta per bulan itu mah nggak kerja itu namanya. Main-main dia kerja. Itu ya, jelas ya. Jadi ada 4 keuntungan yang luar biasa menjadi member multi level marketing. Ada pertanyaan lain lagi? Oke, saya bang. Oke, silakan. Jadi gini bang, saya kan mahasiswa nih bang. Banyak teman-teman saya itu mengatakan bahwa menjadi member multi level marketing itu sebagai karyawan bang. Nah, bagaimana pendapat abang? Tadi kan saya sudah jelaskan, menjadi member multi level marketing tersebut, dia pemilik bisnis, entrepreneur, 2 bisnis yang dia kuasai, yaitu bisnis distributor dan bisnis promosi. Jadi member multi level marketing tersebut bukan karyawan karena dia tidak digaji oleh perusahaan. Semua penghasilan dia itu dari keringatnya, dari hasil yang dia perjuangkan dan peroleh. Kita ini kan mandiri ya. Kita mau sukses ya tidak kerja. Kita nggak mau sukses ya udah tidur aja, nikmati produknya kan gitu, nggak ada yang rugi. Coba penanya berikutnya ada nggak? Saya bang. Nah, Silakan Cesar. Oke bang. Ini kan kita sebagai pemilik perusahaan. Nah, yang jadi pertanyaan saya bagaimana perusahaan MLM ini mengatur jaringan dari Sabang sampai Merauke dan bonus member setiap harinya. Jadi perusahaan multi level marketing tersebut membuat sebuah konsep. Konsep yang ditawarkan kepada member. Jadi bukan hanya produk yang mereka tawarkan, tetapi konsep bisnis. Konsep bisnis yang ditawarkan itu disebutlah dengan marketing plan. Jadi apa saja di marketing plan tersebut? Ya itu adalah harga produknya, persyaratan menjadi member, bentuk dan susunan jaringan member. Nanti saya akan jelaskan lebih detail bentuk dan susunan jaringan member. Karena itu harus disusun secara berjenjang, makanya disebut dengan multi level. Karena seluruh member itu disusun secara berjenjang. Kemudian adalah nilai bonus. Berapa sih setiap terjadi transaksi omset? Berapa bonus yang didapatkan? Dan kemudian bagaimana cara ngebayar? Nah, kayak kita kan di media sejahtera, jelas kan? Hari ini saya berhasil, besok saya dibayar kan gitu, enak kan? Oke, pertanyaan berikutnya ada lagi ya? Saya bang. Silakan, Willy. Jadi gini bang, banyak beberapa pandangan masyarakat yang saya temui berpikir bahwasannya bisnis multi level marketing ini bisnis yang ilegal dan bonus yang didapatkan itu haram. Bagaimana pandangan abang? Gitu ya. Kan tadi saya sudah menjelaskan ya. Dari mana itu bonus? Dari mana itu penghasilan? Dan bagaimana cara mengatur penghasilan tersebut? Penghasilan itu kan didapat jika dia bekerja dan berhasil menjual produk kepada orang lain. Nah pada saat menjadi member, saya member media sejahtera, saya tidak dapat bonus dong kalau saya tidak bisa menjual produk, kan gitu. Atau grup saya tidak bisa menjual produk, saya tidak dapat apa-apa. Intinya adalah saat terjadi transaksi itu adalah keringat saya, hasil kerja saya, karena saya bekerja mempromosikan dan mendistribusikan. Kalau katanya penghasilan member itu haram dan ilegal, berarti gaji ilegal dong. Penghasilan di bisnis lain ilegal dong. Ini kan hasil keringat. Dan jelas itu asalnya dari mana. Ya, gini ya. Jelas ya bahwa bonus itu atau penghasilan itu adalah kerja keras kita. Akibat kita bekerja. Bukan dari investasi yang kita taruh. Simpel ya. Oke, ada pertanyaan berikutnya nih. Saya bang. Silakan Hari, apa itu? Nah ada pertanyaan,
mau sampai kapan sih mempromosikan multi level ini gitu kepada orang lain atau calon pembeli? Sampai kapan? Pusing saya ngejawab itu. Kenapa saya pusing? Oke, coba petani. Sampai kapan seorang petani harus jadi petani? Ya sampai dia mati. Ya kan dia harus selalu bercocok tanam. Iya. Dia nanam kan, hari ini tanam padi, habis itu udah besar dan menjadi padi, dituai, dia nanam lagi. Ya kalau dia tidak nanam padi, dia nggak bisa makan. Karyawan sampai kapan jadi karyawan? Sampai dipensiunkan. Ya kalau dia nggak bekerja, dia nggak dapat gaji. Nelayan juga kan begitu. Sampai kapan ke laut? Dia sampai mati, sampai istirahat, sampai tua. Perusahaan-perusahaan lain juga begitu, konglomerat juga begitu, punya bisnis. Sampai kapan dia harus ada bisnisnya? Ya sampai dia mati. Karena kalau ditinggalin, nggak dapat apa-apa. Multi level marketing atau member multi level marketing harus bekerja dan mempromosikannya. Ya sampai dia mati juga. Kan gitu. Nah, kan kalau misalnya kita di multi level marketing itu kan sebenarnya sederhana konsepnya. Temuin orang, ceritakan tentang produknya, ceritakan tentang bisnisnya, ceritakan tentang pelatihannya, ceritakan tentang yang lain-lain. Nah ini yang kita sebut dengan prospek. Ya lanjut, ada pertanyaan lain? Saya Bang, Ya silakan nih. bahwa yang berkembang di masyarakat ini bahwa multi level itu hanya menguntungkan yang di atas Bang. Gimana menurut Abang? Jadi kalau kau di konvensional atas dan menguntungkan. Contoh, karyawan. Mungkin nggak gaji supervisor lebih besar dari gaji manajer? Nggak mungkin. Pengusaha. Mungkin nggak distributor atasnya lebih kecil penghasilannya dari distributor bawah? Kan nggak mungkin. Tapi itu ada di MLM. Di multi level marketing tersebut nggak ada hubungan antara siapa yang duluan menjadi member penghasilannya lebih besar atau upline penghasilannya lebih besar dari downline. Yang mereka katakan, wah itu kan downline itu kan kerja hanya untuk para upline, karena dia tidak mengerti. Bonus itu dibayar berdasarkan volume omset. Berapa grup? Ya artinya semakin besar volumenya dan dia mampu membina semakin banyak grupnya, tentu penghasilannya semakin besar. Jadi ini melawan teori konvensional. Konvensional atas sudah pasti untung. Tapi di multi level marketing siapa yang kerja? Itu yang lebih besar. Ini fair play ya. Siapa penanya berikutnya? Saya Bang. Silakan Dan. Bang, sebenarnya seperti apa Bang cara kerja di multi level marketing? Iya, ini pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Banyak sekali orang tidak tahu multi level marketing tersebut. Tadi saya katakan penjelasan saya di awal. Apa sih keuntungan paling besar bergabung di multi level marketing? Dia beli produk bagus, senilai harganya, tapi dapat bisnis. Nah, luar biasanya bisnis yang kita dapat tidak kita kerjakan sendiri. Jadi kalau kau udah punya bisnis konvensional, orang lain kau minta membantu, maka kau harus gaji dia, betul lah? Menjadi karyawan. Di bisnis multi level marketing, sistem kerjanya itu adalah gotong royong. Tidak ada antara karyawan dengan bos, tetapi bekerja secara tim, upline dan downline. Semua terlibat bergotong royong, berjuang bersama untuk memperoleh penghasilan bersama. Saat kamu menjadi member multi level marketing, maka kamu harus membangun tim. Temanmu berjuang bersama, partner bisnis. Jadi downline itu bukan anak buah, tetapi downline kita itu adalah partner bisnis kita.
Oke, penanya berikutnya. Saya Bang. Oke, Maulana, apa pertanyaanmu? Jadi gini Bang, banyak yang berkembang di masyarakat di luar sana atau netizen di luar sana yang memang sangat tidak paham multi level marketing. Mereka selalu mengkritik atau mungkin komentar negatif bahwa kenapa member multi level marketing tahu-tahu yang tadinya mungkin biasa-biasa aja, yang bukan di MLM, tahu-tahu pakainya rapi. Ganteng lagi Iya, ya? langsung berubah jadi keren ya. Terus yang kedua Bang, selalu mereka pasti komentarnya kenapa harus show off atau menunjukkan bonus atau menunjukkan pencapaian. Padahal kan kadang-kadang kita ketika prospek pun dituntut untuk mana hasilnya. Ketika ditunjukin malah dibilang sombong. Iya kan? Itu. Tadi saya katakan apa? Member multi level marketing itu adalah pebisnis. Pebisnis apa sih yang berpakaian lusuh? Ketemu dengan calon customer-nya? Enggak ada, cuma pengusaha pakai sandal lusuh. Jadi itu bukan hanya di bisnis multi level marketing. Jadi ini nggak ada urusan dia masih baru atau udah berhasil punya bonus banyak. Saat dia menjadi member, maka dia harus menunjukkan jati dirinya sebagai pengusaha, pakai jas, berdasi, rapi, gitu. Jadi kalau ada orang mengatakan kenapa member multi level marketing berpakaian rapi, bonusnya masih kecil, belum bisa beli pulsa. Lah, namanya memulai, pengusaha yang baru memulai nggak punya apa-apa kok. Yang kedua apa? Tadi pertanyaanmu Maulana, kenapa sih harus ditunjukin kepada publik? Saya mau tanya, bisnis apa yang tidak menunjukkan kepada publik hasil daripada bisnis? Perusahaan-perusahaan go public gitu. Ditunjukkan kepada publik berapa penghasilannya. Ada laporannya itu, BUMN aja dilaporkan berapa penghasilannya, negara dilaporkan berapa penghasilannya. Pengusaha-pengusaha tambang dilaporkan berapa penghasilannya. Ya kita sebagai pebisnis multi level marketing yang mempengaruhi orang agar mau menjadi tim kita, ya kita kasih tahu dong bisnis ini real sekian penghasilan saya. Apa yang haram di situ? Apa yang lucu di situ? Itu adalah bahagian dari strategi mengajak orang bahwa bisnis ini adalah real, nyata, dan menguntungkan. Dia bisa beli mobil, bangga dong. Selama dia bekerja di tempat lain sebelum menjadi member gak bisa beli mobil, setelah menjadi member beli mobil, dia bangga-banggakan dong. Apa yang salah dengan membanggakan itu? Gak ada. Itu capaian, itu hasil keringat, itu doa. Ya, jelas ya? Nah, jadi gak ada masalah. Udah, umumkan aja di publik berapa penghasilan kalian. Itu kan kebanggaan, itu prestasi. Tambahan Bang, kan banyak juga nih yang ketika mungkin lagi kita prospek atau sebenarnya kita lagi menawarkan sebuah peluang atau produk, mereka bilangnya kalau multi level marketing itu maksa, spontan. Terus mungkin mereka komentarnya dia bilang padahal bertemu member multi level marketing yang memang belum sukses atau hidupnya masih gitu-gitu aja. Menurut Abang kayak gitu? Maksa ya? Emang kau rampok? Kau rampok gak duitnya? Makanya saya bilang orang ini kan komentar gak ngerti apa-apa. Setiap perusahaan membuat pertemuan dengan calon nasabahnya. Misalnya bank atau perusahaan-perusahaan lain ngundang artis, bikin acara, dipromosikan produk-produknya, beli ini. Kadang-kadang orang beli padahal nggak butuh. Itu maksa namanya. Enggak kan? Lo namanya kita kan prospek. Kita jelaskan keuntungannya. Ya dia mau bergabung dengan kita menjadi member. Keputusan di tangan dia. Jadi kalau dikatakan pemaksaan dia salah benar. Makanya saya bilang kita diskusi ini sangat berkualitas. Ya. Kita menjawab semua keraguan orang terhadap multi level marketing dan pertanyaan-pertanyaan orang yang tidak mengerti.